Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali. Materi yang kita bahas hematologi, yaitu mengenai pemeriksaan faal hemostasis. Bagian pertama yang kita bahas adalah 3 materi, yaitu uji pembendungan atau Rampelet test, kemudian bleeding time dan clotting time. Ini bleeding time lah, kurang i. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Kita bahas materinya sebagai berikut, yaitu kita bahas uji percobaan pembendungan. Nah, ini kita bisa melihat biasanya ada proses pembendungan pada lengan pasien, ya kan, yang cukup lama ini untuk mengetahui salah satu screening untuk demam berdarah dengue. Nah, kita lanjut. Tujuan percobaan pembendungan ini adalah untuk menguji ketahanan dinding kapiler darah dengan cara melakukan pembendungan kepada vena sehingga tekanan darah di dalam kapiler meningkat. Nah, jadi seperti itu teman-teman konsepnya untuk menguji ketahanan dinding kapiler darah, ya kan? Nah, kemudian dinding kapiler yang kuat akan menyebabkan darah keluar dan merembes ke jaringan sekitarnya sehingga nampak peteki pada permukaan kulit. Maksudnya yang kurang kuat ya di sini. Jadi akan merembes darah tadi ke jaringan, membentuk nanti bercak kecil sehingga bercaknya nampak besar dan luas. Nah, percobaan ini dengan memasang tensimeter atau sphygmomanometer pada tekanan 100 mm Hg atau di tengah nilai sistolik dan diastolik pada lengan atas selama 10 menit. Ya, cukup lama lah 10 menit. Tekanannya 100 mm Hg. Nah, lanjut. Nama tes ini juga dapat dikatakan adalah Rampelet test atau uji Tourniquet test atau uji pembendungan. Sama saja. Nah, diperiksa adanya petekia di kulit lengan bawah bagian volar. Jadi dilihat di bawah lengan tempat pembendungan tadi. Pada daerah dengan garis tengah 5 cm, kira-kira 4 cm dari lipat siku. Nah, diukur nanti jaraknya dari lipat siku 5 cm atau mungkin 4 jari diukur. Hasil positif bila terdapat lebih dari 10 petekia. Kemudian bila tidak ada petekia tetapi jauh di distal ada, hasil percobaan ini juga positif. Artinya ada proses kerusakan kapiler pembuluh darah. Hasil tes ini juga dipengaruhi oleh jumlah dan fungsi trombosit. Jadi di sini yang berperan dalam hal kapiler ini adalah jumlah dan fungsi dari trombosit atau platelet. Nah, trombositopenia sendiri dapat menyebabkan hasil percobaan ini positif. Misalnya pada kasus-kasus demam berdarah dengue. Nah, ini kita bisa melihat contohnya cara dibendung seperti ini. Lalu setelah itu dilihat pada lengan adanya bintik-bintik perdarahan berwarna merah. Nah, ini kita bisa melihat ini yang sebenarnya ini yang parah sekali karena banyak sekali bintik-bintik perdarahan pada lengan. Nah, lalu bagaimana perbedaan antara petekia atau peteki dan furfura? Nah, ini bisa melihat di sini bintik-bintik perdarahan kecil, diameternya kecil 0,1 sampai dengan 1 mm ya, berwarna merah disebut petekia. Sementara bintik-bintik perdarahan besar, diameternya besar ya, 0,5 sampai dengan 1 cm, mungkin sampai 2, 1,5 lah, bukan. Itu di permukaan kulit yang berwarna merah yang disebut dengan furfura. Atau ada yang mengatakan juga ekimosis.
Nah, ini kita melihat di sini adalah perbedaannya seperti ini. PTQ kecil diameternya, kemudian furfura itu diameternya besar. Jadi yang membedakan keduanya adalah diameternya. Nah, kita pindah ke materi ketiga. Setelah kita membahas uji pembendungan, kita masuk ke masa perdarahan atau bleeding time. Bleeding time kita bahas keduanya nanti cara yang dicuping dengan cara di lengan. Nah, bleeding time atau masa perdarahan. Jadi bleeding time ini pada prinsipnya membuat luka tadi mengalir darah hingga darah tadi berhenti mengalir. Itu prinsipnya, dicatat waktunya. Nah, seperti itu konsep dasarnya. Nah, kita lihat di sini prinsipnya secara ringkas seperti ini. Manset tekanan darah dipasang di lengan pasien di atas siku. Tekanan dinaikkan dan dipertahankan konstan sesuai prosedur. Satu insisi standar dibuat di permukaan polar lengan bawah. Jadi diolah kurang lebih 4 jari atau 5 jari dari lipatan lengan ditusuk lengan tadi di permukaan polar. Lama waktu yang dibutuhkan untuk berhentinya perdarahan dicatat sebagai masa perdarahan. Nah, kita lihat di sini cara kerjanya, prosedur kerjanya sebagai berikut. Pertama, pasang manset tekanan darah di lengan atas dan dinaikkan sampai 40 mm Hg. Bersihkan area penusukan di lengan bawah dengan alkohol dan biarkan kering. Buat insisi di area untuk masa perdarahan dengan lancet standar. Lancet biasa yang runcing itu, yang apa namanya, lancet yang bisa membelah, blood lancet itu. Segera jalankan stopwatch pada saat keluar darah, ya kan? Secara spontan darah akan keluar mengalir secara alamiah setiap 30 detik, lalu dihisap darah tersebut dengan kertas saring. Jadi siapkan kertas saring bulat. Jadi nanti kita bisa melihat nanti isapan pertama biasanya darahnya diameternya besar kan, kemudian lanjut nanti mengecil sampai habis. Nah, bila bercak darah yang muncul kurang dari 1 mm, hentikan stopwatch atau sampai perdarahannya berhenti. Catat waktu sebagai bleeding time. Lepaskan manset sphygmomanometer. Nah, kita bisa melihat pada gambar. Kemudian kita melihat di selanjutnya pada masa perdarahan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ada tekanannya kita siapkan, lalu tadi maksudnya insisi dengan lancet itu dengan menekan lancet itu tadi ke kulit, ya kan? Lalu diambil, diisap dengan kertas saring dengan stopwatch, lalu hasil yang baik dan ideal itu adalah bercaknya mulai dari besar, mengecil sampai kecil sekali. Nah, bleeding time menilai faktor hemostasis yang letaknya ekstravaskular. Tetapi keadaan dinding kapiler dan trombosit juga berpengaruh. Jadi seperti itu konsepnya, teman-teman. Menilai letaknya pada ekstravaskular. Cara IV lebih baik dari cara DUK, ya kan, cara DUK, karena cara DUK ini tidak diadakan pembendungan. Karena di sini kita bisa melihat mekanisme hemostasisnya kurang dapat nilai pada cara DUK ketimbang IV. Cara IV normalnya 1-6 menit. Nah, kita pindah ke cara DUK. Nah, di sini cara DUK hanya dipakai untuk bayi dan anak kecil di mana sukar atau tidak mungkin dilakukan pembendungan. Cara DUK dilakukan pada telapak kaki tumit bayi tempat penusukan atau pada dewasa di cuping telinga. Cara DUK ini nilai normalnya 1-3 menit. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, seperti ini, teman-teman. Cuping telinga dibersihkan dengan kapas beralkohol 70% dan dibiarkan kering. Cuping ditusuk dengan lancet steril sehingga dapat luka yang dalam kurang lebih 3 mm. Waktu darah keluar, stopwatch dijalankan.
Tetesan darah yang keluar tiap 30 detik diisap dengan kertas saring, ya kan? Lalu masa perdarahan dicatat mulai waktu keluar darah sampai berhenti keluar darah di wilayah cuping telinga. Nah, seperti itu pada ilustrasi pada gambar. Nah, kita pindah ke masa perdarahan cara IV. Nah, IV tadi kan yang menggunakan sphygmomanometer. Kita bisa melihat step 1, step 2, step 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini prosedur kerja ringkasnya seperti ini teman-teman. Sphygmomanometer dipasang di lengan atas, dipompa 40 mm Hg. Kira-kira 5 jari di bawah pembendungan, dibersihkan alkohol 70%, ditusuk kulit dengan lancet, muncul luka dan darah mengalir. Pada saat terlihat darah keluar, stopwatch dijalankan. Darah keluar diisap dengan sepotong kertas saring tiap 30 detik. Stopwatch dihentikan setelah darah tidak dapat diisap lagi. Hasil dinyatakan dan dibulatkan menjadi per 30 detik. Jadi ingat teman-teman, bleeding time itu per 30 detik pembulatannya. Misalnya 2 menit 30 detik, 2 menit 00, bukan 2 menit 45, 2 menit 10, bukan. Jadi dibulatkan per 30 detik intervalnya. Jadi 30, 1 menit, 1 menit setengah, 2 menit, 2 menit setengah, kemudian 3 menit, 3 menit setengah, 4 menit, 4 menit setengah, kemudian 5 misalnya. Nah, kita lanjut ke interpretasi bleeding time. Nah, interpretasi kita bisa melihat di sini BT memanjang itu pertama ditemukan pada tusukan, ya kan, sampel tadi ke permukaan vena, kena vena ternyata, akhirnya banyak darah yang keluar. Yang kedua mungkin karena efek aspirin atau obat antiinflamasi, atau juga mungkin karena memang trombositopenia, atau yang lebih parah lagi mungkin defek kualitas trombosit. Trombositnya mengalami kecacatan atau gangguan fungsi sehingga tidak mampu menutup luka yang dibuat. Nah, BT memendek ini mungkin kita analisanya pertama, kertas saring menyentuh luka mengakibatkan induksi agregasi trombosit. Yang kedua mungkin insisi terlalu kecil, metode IV tekanannya kurang pada template metodenya. Jadi di sini BT memendek ini kesalahannya pada prosedur kerja. Nah, kita pindah lanjut lagi ke faktor-faktor yang dapat mempengaruhi temuan laboratorium. 1. Metode yang digunakan. Teknik yang tidak tepat bila terjadi luka fungsi yang mungkin lebih dalam daripada yang seharusnya. Ternyata penusukannya terlalu dalam, berlebihan, sehingga lukanya lebih luas dan lebih dalam. Tidak standar. Kemudian yang kedua, bila tetesan darah ditekan paksa pada permukaan kertas dan tidak menunggu tetesan darah benar-benar terisap dengan sendirinya pada kertas pengisap. Jadi salah dipaksa, diisap. Hal ini dapat merusak partikel fibrin sehingga memperlama perdarahan. Nah, yang ketiga kemungkinan temuan laboratoriumnya, obat aspirin dan antikoagulan dapat memperlama perdarahan. Jadi ada orang-orang dengan penggunaan obat-obat antikoagulansia dan obat-obat aspirin, aspilet, omarin itu bisa memperpanjang pembekuan darah, ya kan? Perdarahan maksudnya memperpanjang perdarahan. Kita pindah lanjut ke selanjutnya materi ketiga ini teman-teman, masa pembekuan atau clotting time. Nah, ini bahasannya adalah proses pembekuan darah, dari darah keluar dari tubuh sampai darah membeku. Kita bahas masa pembekuan. Tes ini untuk melihat waktu yang diperlukan darah untuk membeku. Jadi darahnya di waktunya mulai dari keluar hingga beku. Hasilnya menjadi ukuran aktivitas faktor-faktor koagulasi darah.
terutama faktor-faktor yang membentuk tromboplastin dan faktor berasal dari trombosit. Selain itu, kadar fibrinogen juga berpengaruh. Jadi di sini fibrinogen berpengaruh. Nah, ini secara ringkas skemanya seperti ini. Ditusuk, kemudian diisap, lalu dipatah per beberapa detik. 30 detik patah, 30 detik patah sampai terbentuk benang fibrin. Cara yang kedua, pengambilan darah dari vena lalu dimasukkan ke objek gelas lalu dipancing-pancing sehingga sampai terbentuk bekuan darah. Nanti ada juga cara yang ketiga dengan cara dimasukkan dalam tabung lalu didiamkan hingga membeku. Catat waktu pembekuannya. Nah, kita lihat. Cara tabung dengan menghitung waktu saat darah masuk dan hingga darah membeku dalam tabung. Ini ilustrasi saja gambarnya teman-teman, darah membeku. Nilai normal berkisar 9-12 menit cara tabung. Sedangkan cara tabung kapiler atau objek gelas 2-6 menit. Ini masa pembekuan. Lalu gunakan 3 buah tabung dengan volume 1 ml masing-masing apabila ingin menggunakan cara tabung. Tapi cara sled cukup diteteskan di sled atau di dalam tabung mikrokapiler, mikrohematokrit yang sudah digergaji atau diberi ulir-ulir potongan-potongan sehingga mudah dipatah, ya dikikir lah kalau bahasa umumnya. Nah, kita mulai dari cara Lee and White. Disediakan tabung 4 buah diameter 7-8 mm, ya kan? Darah pena diambil dan saat darah masuk ke dalam stopwatch dijalankan. Darah dimasukkan ke dalam tabung, dimiringkan waktu memasukkannya. Jadi memasukkannya dimiringkan. Tiap 30 detik tabung pertama diangkat dan dimiringkan untuk melihat pembekuan. Setelah darah tabung pertama beku, periksalah tabung kedua tiap 30 detik. Juga tabung ketiga dan keempat. Catat waktunya. Masa pembekuan dihitung dari rata-rata tabung kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini kalau kita bisa melihat dari masa pembekuan menggunakan cara Lee and White. Nah, ini kita melihat prosedur ringkasnya seperti ini. Ambil darah, kemudian masukkan tabung, kan, lalu dimiringkan hingga tidak ada lagi darahnya tadi masih bergerak, artinya sudah membeku. Oke, kita pindah ke metode tabung kapiler. Jadi tabung kapiler itu kita siapkan dulu tabung mikrohematokrit yang sudah dikikir melingkar-melingkar dengan jarak beberapa sentimeter supaya mempermudah dipatah. Ya kan? Dibuat dulu tusukan pada ujung jari atau cuping telinga hingga darah leluasa mengalir keluar dan stopwatch dijalankan. Tetesan darah pertama dihapus dan tetesan darah berikutnya masukkan dalam tabung kapiler sampai penuh. Tiap 30 detik tabung kapiler dipatahkan sepanjang 1 cm. Setelah pematahan terakhir dan terlihat benang fibrin, stopwatch dihentikan. Nah, apabila teman-teman kesulitan mengambil pada bayi atau bayi yang baru lahir BBL bisa mengambil di tumitnya, di telapak kaki tumitnya. Di situ ditusuk, lalu diambil disedot dengan tabung mikrokapiler mikrohematokrit. Nah, kemudian kita pindah ke metode objek gelas. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Darah vena diambil dan saat darah masuk ke dalam switch stopwatch dijalankan. Kemudian jarum dilepaskan dan ditaruh di atas objek gelas atau kaca arloji. Kaca arloji lebih bagus karena cekung. Sebanyak 2 tetes besar darah kira-kira berdiameter 5 mm secara terpisah. Yang tinggal mengira-ngira saja 5 mm atau setengah cm atau mungkin bisa juga 1 cm juga, tidak begitu masalah. Lalu
Dengan jarum atau ose, tetesan darah pertama dan kedua dipancing tiap 30 detik sampai terlihat benang fibrin. Ya kan? Masa pembekuan darah terjadi saat terbentuk benang fibrin dan pada tetes darah kedua sejak dari sefit. Nah, ini yang menjadi perhatian buat teman-teman bahwa sama seperti bleeding time, clotting time juga menggunakan interval 30 detik. Jadi pembulatannya 30 detik. Misalnya 5.30, 6.00, 6.30, 7.30 misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak boleh menggunakan detik yang detail, misalnya 31, 32, 33 atau 15. Nah, ini kurang bagus atau salah memang karena metodenya ini memang menginginkan intervalnya per 30 detik. Nah, kira-kira itu saja teman-teman materi kita tentang pembendungan darah, uji pembendungan darah dalam pelit, bleeding time dan clotting time. Jangan lupa teman-teman subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.